dengan kawasan PKKT yang hampir 1 hektar itu, kalau dijadikan sebagai rumah gerakan koperasi, akan menghidupkan UMKM dan koperasi-koperasi di Kota Tasikmalaya. Kalau seandainya kami melihatnya semata-mata dari kacamata bisnis kan, jual, pindahin, terus dapat untung, dapat lebih, bisa untuk pengembangannya. Tapi saya tidak seperti itu. Hari ini kemiskinan itu terjadi karena apa? Ketimpangan kan? Ketimpangan itu terjadi karena apa? Karena distribusi uang, barang, dan jasa tidak seimbang. Betul. Coba kalau seandainya itu dilakukan di setiap lingkungan kecil. Betul. Kalau saya satu kata berarti kata RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tenaga semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu sampurasun. Ketemu kembali di channel Berpikir Merdeka Rakyat Bicara, channel kita Pikirkan Rakyat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita mengundang salah satu tokoh koperasi di Kota Tasikmalaya, Agus Sugianto. Nah, beliau salah satu pengusung tubuh koperasi dijadikan sebuah cagar budaya, sebuah ikon untuk Kota Tasikmalaya, karena memang secara jejak rekam jejak ketika berbicara koperasi di Indonesia sekalipun, Tasikmalaya itu adalah metro, artinya pusat koperasi yang memang pada tahun 1947 itu kongres pertama koperasi di Tasikmalaya, dan itu menjadi pelaku perkoperasian bahwa koperasi lahir itu di Tasikmalaya. Walaupun konon pada saat itu Bapak Muhammad tidak datang, kondisi keamanan, terus ada juga informasi bahwa pada saat itu lagi padang panjang tugas kendaraan. Kenapa Bapak Bung Hatta katakan seperti itu menjadi Bapak Koperasi? Ternyata di tahun 53 beliau datang ke sini menengok koperasi Mitra Bakti kalau tidak salah, terus di sini ingin melihat tempat kongres. Beliau ke sana, duduk di salah satu kursi, sampai sekarang kursi itu masih ada. Nah ini kan niatan tadi pembuka saya bahwa akan sebagai pengusung tubuh koperasi itu menjadi cagar budaya, itu harus rasa apa kan? Iya. Yang pertama begini, saya melihatnya dari perspektif sejarah ya. Hampir pada setiap peringatan Hari Koperasi, ya, dimanapun di seluruh Indonesia, Tasikmalaya itu selalu disebut. Ya, Tasikmalaya itu disebut bahwa awal gerakan koperasi pertama dilakukan dengan gagah berani di tengah-tengah Kongres Belanda kedua. Gerakan koperasi berani menyelenggarakan kongres. Ya. Awalnya memang bukan di PKKT, tapi karena semangat aktivis koperasi PKI itu yang ingin segera ada memanfaatkan momentum ini, setelah perundingan lama maka dilaksanakanlah itu di tempat PKKT itu, dan sekaligus menjadi ketua panitia PKKT. Ya, itu yang kemudian yang kedua Pak katakan kalau seandainya ini tidak kita sosialisasikan kepada publik, saya khawatir perjuangan Muhammad Hatta ini akan sia-sia. Karena apa? Karena Pak Hatta memperjuangkan pasal 33 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan kongres itu akan sangat membahas.
bahwa koperasi lah bentuknya. Kalau kemudian kan itu lebih diterjemahkan lebih spesifik oleh Bapak, itu koperasi. Perekonomian di sosial itu bentuknya adalah koperasi. Nah, kalau seandainya ini tidak dikenal oleh generasi berikutnya, ini akan kita akan kehilangan jejak. Kehilangan jejak, termasuk juga kehilangan jati diri bangsa sebagai bangsa yang gotong royong, sebagai bangsa yang kuat dari sisi kemandirian, kemudian juga dari sisi kultur, Ya. antar bangsa ini kuat. Nah, maka dari itu koperasi ini maka dalam istilah-istilah ekonomi itu koperasi dikatakan sebagai sokoguru ekonomi, bukan sokoguru bisnis loh. Ya. Karena apa? Karena kalau sokoguru ekonomi itu orientasinya adalah mensejahterakan semua, Nah itu. bukan semata-mata profit. Berbeda kalau seandainya menggunakan istilah sokoguru bisnis. Ya, sokoguru bisnis berarti adalah mencari keuntungan semata-mata. Kemudian yang ketiga, hampir setiap tahun kan, tubuh koperasi ini didatangi orang-orang dari berbagai daerah. Oh ya. Iya, dari Jawa Tengah, bahkan ada yang dari Jawa Timur, ada yang sempat dari luar Jawa. Kalau dari mahasiswa kita itu mungkin habis setiap sebulan sekali datang ke situ. Hanya ingin datang, melihat, dan kemudian mereview apakah benar. Nah, kemudian ini sebetulnya kita sudah punya cerita kan. Ini kita sudah punya cerita. Kalau seandainya cerita ini dikemas sedemikian rupa, itu akan menjadi potensi daerah. Dengan kawasan PKKP yang hampir 1 hektar itu, kalau dijadikan sebagai rumah gerakan koperasi, akan menghidupkan UMKM dan koperasi-koperasi di Kota Tasikmalaya. Jadi ketika orang datang ke sana nanti, itu bukan semata melihat tubuh kan. Mungkin di situ ada souvenir, mungkin di situ ada karya budaya, mungkin ada hal-hal lain yang itu ketika datang tidak foto-foto kemudian langsung balik, tidak. Mereka akan sambil menikmati di situ, menikmati kekhasan Tasikmalaya itu seperti apa. Nah, itu menarik ya. Benar kalau memang seperti itu. PKKT itu kan sekarang itu nyaris terbengkalai kan. Betul. Terbengkalai malah mungkin jadi sebuah bangunan yang memang tidak disitu sama sekali. Tidak layak. Ya, betul, tidak layak. Karena pasca pemboman itu kan sebetulnya belum dilakukan renovasi secara permanen. Nah itu, nah menarik kalau menurut saya gini, bagaimana caranya si PKKT ini menjadi sebuah, katakanlah sebuah museum yang di dalamnya itu keliterasian tentang koperasi, dari mulai pembentukan segala macam agresi dan sebagainya yang memang pada saat itu koperasi itu bagi Belanda itu menjadi hal yang ekonomi lah khususnya, hal yang membahayakan bagi mereka. Ancaman. Yang pada akhirnya PKKT itu dibom kalau tidak salah sih itu. Bersama dengan ketika datang dari Karangasem dan kemudian menjalar. Nah itu dia. Nah itu kan sebetulnya potensi besar. Potensi besar. Oke lah, dibiarkan bahwa itu bukti otentik bahwa di sini pernah terjadi penyerangan dan itu dijadikan museum. Nah terkait misalkan sebagai informasi dan sebagainya, karena memang luasannya besar, kenapa tidak dibikin gedung literasi ya? Pengembangan pengembangan di kawasan benar. Terus akan sudah sampai sejauh mana nih tadi di belakang kita ngobrol bahwa akan sudah sedemikian rupa untuk dijadikan bahwa itu pusat informasi termasuk pusat bisnis segala macam lah, landscape tentang Tasikmalaya itu disimpan di situ. Sudah sampai sejauh mana dan responnya seperti apa? Baiklah, perjuangan kami untuk merevitalisasi dan mengoptimalisasi PKKP ini sejak tahun 2010 ya. Berarti sudah hampir 15 tahun. Sebetulnya
beberapa proposal, demikian beberapa usulan yang sifatnya lisan maupun tulisan itu sudah kami lakukan dengan berbagai cara. Bahkan yang terakhir beberapa waktu yang lalu memang ada sempat ada yang tertarik untuk merevitalisasi. Hanya saja kemudian eh, kami tidak setuju itu karena apa? Karena ada indikasi mau dibeli. Oh, Ada indikasi mau dibeli. Kami kebetulan pada waktu saya masih menjadi pengawas. Saya tidak setuju karena apa? Kalau seandainya dibeli, kemudian pengelolaan diambil oleh orang lain, kita menjadi tamu di negeri sendiri. betul. Kemudian ruk historisnya itu akan Hilang. menjadi hilang. Gila. Maka dari itu. Dan itu yang mahal. Nah itu. Kemudian malah justru ada yang tertarik itu justru orang luar. Kak. Oh, gitu. Iya, orang luar. Tapi itu tadi bahasanya sama ingin membeli. Oh, Dengan memanfaatkan sisi historis itu. Saya yakin, wah, harus. saya yakin mereka memanfaatkan historis itu untuk kepentingan bisnis. Ini kebetulan dari Singapura ini pada waktu itu. Saya dipanggil ke Jakarta. Mau berapa? Amin. Iya kan? Kalau seandainya kami melihatnya semata-mata dari kacamata bisnis kan, jual, pindahin, dapat untung, dapat lebih, bisa untuk pengembangannya. Tapi saya tidak seperti itu. Iya, kalau memang kita mencarinya Bisnis ya? Iya. Kalau kacamatanya sudah Selesai. ini udah selesai. cuman kan pengkhianat kalau begitu. Nah, tapi kalau seandainya seperti itu, alangkah kerdilnya kita, alangkah bodohnya kita. Kemudian rumah kita yang memiliki nilai historis yang sedemikian heroik ya, itu diambil oleh orang lain. Sudah dipanggil saya ke Jakarta, mau berapa katanya? Wah. Waduh, Ya, saya kalau seandainya seperti itu, kami tidak ada amanat untuk menjual kepada orang lain. Kalau seandainya kerjasama oke, tapi pengelolaan tetap kita. ya kalau Dan itu pun harus berjarak waktu. betul. Nah ketika akhirnya ya namanya juga bagi mereka mungkin kalkulasinya kalkulasi Oh bisnis. iya, itu. Ya akhirnya ya nanti kalau pertimbangan lagi deh, ini baru nggak ada lagi yang apa itu. Yang jelas kalau saya juga kalau misalkan itu terjadi akan di demo. Iya makanya itu. Pengkhianat kalau Nah itu saya, nah itu ya, kita sudah pernah juga datang ke kementerian kan, oke. datang ke kementerian. Kebetulan pada waktu itu kepala dinasnya Pak Firman memfasilitasi kita untuk menyampaikan proposal kita terkait dengan pengembangan kawasan itu. Pada waktu itu memang belum ada istilah cagar budaya, belum. Oke. Tapi lebih ke pendekatan bagaimana PKKP ini bisa memberikan manfaat untuk gerakan koperasi di Kota Tasikmalaya, sekaligus memanfaatkan sisi historisnya menjadi destinasi wisata dan bisnis bagi gerakan koperasi. Itu sudah lama ya, mungkin sekitar tahun 2022 atau 2023 sebelum Pak Firman pensiun, karena beberapa bulan kemudian Pak Firman pensiun. Nah kemudian juga kita pernah menyampaikan itu ke provinsi. Oke. Namun bahkan pengajuan kami, permohonan kami ketika ada orang provinsi yang datang ke PKKP pada saat melihat runtuh yang kedua kali kan. Oh, Karena kondisinya waktu itu kan tidak begitu bermain. Itu runtuh yang kedua kali, kemudian ada provinsi datang, itu udah Kang, buat aja proposal untuk. Udah kita buat. Tapi kita coba komunikasi itu ya. nggak ada kamusnya kan, bahasanya nggak ada kamus. Jadi ketika kita mau input melalui OSS nggak bisa masuk. Akhirnya ya wassalam. Nah itu ya akhirnya kandas lagi sampai kemudian pada akhirnya kita mencoba mengajak beberapa usahawan gitu. Tapi ya itu tadi, kalau usahawan orientasinya saya kurang begitu respect lah kalau misalnya. Nah, baru
memang terus terang baru kepemimpinan ini kemudian Pak ada Piman ya? ya Pak Piman baru ada direspon ya? ya direspon, ada perhatian yang Oh, cukup bagus begitu ya, ketika mungkin ini juga awalnya mungkin dari cerita Kang Diki nih. ya. Kang Diki kan pada waktu itu kita undang dalam acara peringatan Hari Koperasi, Ya. kita mengadakan yang namanya Lokakarya. Lokakarya dengan tema kurang lebihnya begini, melihat koperasi hari ini, esok dan akan datang. Oke. Nah itu kita ceritakan di situ tentang perkoperasian, lebih spesifik kemudian ke Tasik, kemudian saya sampaikan sedikit background tentang kondisi PKKT, mungkin beliau tergugah. Nah setelah itu belum terpilih ya, masih jauh-jauh hari sebelum beliau menjadi wakil ya. Belum jelas juga pencalonannya seperti apa. Nah baru beberapa kemudian dia disandingkan dengan Pak Firman, kemudian di follow up. Yaitu makanya itu kami ucapkan terima kasih untuk saat ini kepada Pak Firman dan Pak Diki ya, yang mungkin menjadi bagian dari katalisator gerakan koperasi ini untuk Kota Tasik yang akan datang. Nah semoga ini menjadi bagian dari proses itu yang moga-moga tidak lagi PHP. Moga-moga tidak lagi PHP, karena sering kita memperoleh angin surga seperti itu, akhirnya nggak jadi lagi seperti itu. Nah kemudian juga yang penting ya kan, yang ingin saya sampaikan adalah awalnya kan kita mencoba menawarkan dari perspektif koperasi ya, dengan harapan bisa menggerakkan koperasi di kabupaten kota Tasikmalaya. Nah kemudian ada beberapa setelah terpilih gitu ya, ada wacana memang kalau wacana Tugu Cagar Budaya ini sudah saya sampaikan semenjak saya terpilih menjadi pengawas di koperasi di BKKP beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun berapa ya, tahun 2015-an tentang cagar budaya. Nah itu baru mendengar akan diajukan sebagai cagar budaya. Nah hari ini proses itu kami mendapatkan informasi sedang dalam proses pendokumentasian, penjajakan dan sebagainya. Semoga, tapi harapan saya bukan hanya semata-mata tubuh koperasinya saja, kita harapkan kawasan itu bisa memberikan manfaat yang baik tidak. Kemarin kita sempat ngobrol dengan teman-teman dengan kadis pemerintahan salah satu, kemarin kita sudah ngobrol dengan teman-teman, termasuk dengan Kang I. Oh iya kita pernah ngobrol di sini. Nah dari dulu juga kita sempat menyikapi koperasi ini, cuman kemarin itu pemimpin yang lalu itu terganjal karena memang aset. Ya betul. Terganjal aset ini siapa dan sebagainya. Nah ini sebetulnya dengan dua wilayah yang memang satu nih, dua wilayah yang memang segaris, ini kan memungkinkan sebetulnya. Iya. Memungkinkan untuk tinggal pengelolaan saja. Political will. Iya, itu tinggal pengelolaannya saja. Kerjasama dalam pengelolaan. Betul. Politiknya partai politiknya serumah, ininya serumah sampai ketua. Tinggal ini kan potensi yang luar biasa. Betul. Nah, saya agak mengerti tentang kecagar budayaan. Memang di Kementerian Kebudayaan itu ada amanat nomor 5 2007 kalau tidak salah tentang pemajuan kebudayaan, salah satunya di dalamnya cagar budaya. Sebetulnya tubuh koperasi itu sudah layak sedemikian rupa. Cuman mungkin pada saat itu tentang literasinya. Nah, persoalan literasi ini nih yang memang agak bermasalah di Tasikmalaya ini. Betul. Saya sepakat tadi, lingkungan yang ada di cagar budayaan di sana itu, di koperasi itu ada PKKT segala macam, terus ada lahan yang sedemikian rupa. Itu sebetulnya kan potensi betul. Gedung PKKT itu biarkan seperti itu dan itu jadi harga jual karena itu otentik, konkret nih. Bahwa apa yang diliterasikan ini bentuknya.
Nah kalau misalkan untuk koordinasi dan sebagainya bikin lagi gedung ya gedung untuk koordinasi segala macam apa namanya termasuk untuk konsultasi tentang kekoperasian yang ada di kota dan kabupaten Tasikmalaya dipusatkan di situ. Di sisi lain kita malu sebetulnya malu masa orang Tasiknya itu jarang ke sana terus jarang ngeliat yang datang itu orang luar dan sebagainya itu kan juga Ironis ya. ironis itu. Makanya lah ini angin segar sebetulnya. Betul. Dari dua dan yang menaungi itu kalau ditarik lebih dalam itu ada dua instansi kan. Betul. Instansi pariwisata, Disbud Parpora dan Diskoperinda. Iya. Tinggal itu sinergi. Betul. Itu sinergi, tubuhnya seperti apakan, ini seperti apa pengelolaan. pemberdayaan di dalamnya. Betul. Tinggal di situ ada satgas atau apalah namanya yang memang mengelola itu atau misalkan teman-teman di situ bermarkas di Iya. situ dan itu wah luar biasa. Jadi konsep kita begini kan, ketika usulan kita itu nanti di follow up, itu sebetulnya bagi kami gitunya, karena kami adalah koperasi sebetulnya gampang. Tinggal inventarisir koperasi, hayo usaha bareng. Bahasa Sunda itu, kalau dari sisi bisnis, termasuk dalam hal gampang. Kalau itu saya pikir kalau seandainya sudah masuk pada ranah itu, saya yakin, karena saya masih meyakini anggota-anggota kita itu memiliki semangat yang sama kan. Dari anggota kami itu sebagian koperasi-koperasi mandiri kan, yang hampir sebagian besar tidak dibantu oleh pemerintah. Betul, terus terang dari 40 sekian anggota kami itu ya tidak mendapatkan itu. Jadi betul-betul dari kemandirian, betul-betul dari kesediaan dan kerjasama yang Dan hakikatnya koperasi kan itu seluruhnya. Nah makanya itu ketika ini nantinya betul-betul terwujud, sudah siap bagaimana konsepnya, bagaimana melibatkan UMKM-nya, bagaimana melibatkan koperasinya, itu sudah kita bicarakan kan. Dari sisi pemberdayaan ekonomi, dari sisi pemberdayaan SDM, dari berbagai sisi itu sudah kita inventarisir. Maka itu nanti dalam pengembangan itu banyak hal, termasuk di dalamnya tadi tentang literasi itu kan. Iya. Nah kemudian juga begini memang ada persoalan kemarin di kriteria cagar budaya gitu ya. Iya. Bahwa kalau kriteria cagar budaya itu kan tidak jadi orisinil dari A sampai sekarang itu seperti itu. Tapi kan pada waktu itu gitu ya, gerakan koperasi pada waktu itu tidak berpikir seperti itu. Karena berpikirnya adalah semangat gitu ya. Semangat bagaimana cek bahasa Sunda mengamu mulai nuaya supaya generasi yang datang itu tidak paruman obor gitu. Betul. Maka itu ada pengembangan, ada ya dipercantik lah sedemikian rupa dengan tidak menghilangkan ruh dari tubuh itu sendiri. Nah, sebetulnya gini, kalau memang berbicara berbicara tubuh itu kan peringatan sebetulnya. Betul, iya. Sebuah peringatan, sebuah penghargaan terhadap gerakan-gerakan. Betul. Nah, tubuh itu cagar budayanya itu bukan tubuh gitu mas. Iya. Artinya ruhnya itu. Betul. Nah itu saya sepakat. Betul. Itunya. Baik itu mas sebagai peringatan. Itu hanya simbol. Iya. Tubuh itu hanya simbol. Tanda bahwa di sini terjadi dan dibuktikan cagar budaya itu dengan PKKT. Benar, betul. Bahwa ini konkretnya bahwa dulu itu pernah jadi ketua segala macam dan sebagainya sampai ini dibom katakanlah seperti itu dibakar dan sebagainya. Mana nih makanya itu bagaimana caranya itu dirawat sedemikian tubuh ini masih sebagai pertanda saja. Iya, betul. Tapi di dalamnya nilainya. Nah, salah satunya itu. Iya itu. Semangatnya itu ada kreasi budaya kan? Ada gini, ada budaya benda dan budaya tak benda. Betul. Material dan imaterial ya. Betul. Kalau budaya benda itu keris segala macam itu kebendaan, tapi imateri itu misalkan ada sesuatu kursi yang diduduki sama Bung Hatta itu. Itu kategori cagar budaya karena di dalamnya itu ada nilai gitu, bukan hanya sekedar kursi. Betul. Nah ini debatable sebetulnya. Kalau memang ada teman-teman dari ya nanti lah
kita undang teman-teman dari apa namanya Disbud Sekretariat. Lakpora Ya. dan sebagainya. Kita akan menyerap apa sih kriteria penjagaan budaya Ya. ini. Tapi itu katanya kami kan selalu ini ya apa berbagi informasi, koordinasi ya dengan teman-teman TACP. Memang kalau kriteria fisik seperti itu tidak masuk kriteria. Tapi kemudian ada klausul di undang-undang itu. Sepanjang itu memiliki nilai historis, Nah itu dia. itu bisa masuk katanya. Itu. Bisa masuknya. Itu. Maka dari itu menggunakan klausula pasal itu. Betul. Menggunakan klausul. Ya, semoga ini semuanya lancar. Setelah nanti diseminarkan, semoga bisa di-follow up dengan baik kan gitu. Nah, ini sisi lain dari koperasi. Iya. Banyak sekali sekarang kan koperasi-koperasi yang beredar dan dalam tanda petik. Dalam tanda petik koperasi-koperasi yang menurut saya tidak sehat. Betul. Misalkan satu rumah koperasi yang bunyinya dia, yang ininya dia, terus kerjanya itu ya simpan pinjam, minjam dan sebagainya. Biasanya korban-korbannya itu bukan korban lah, nasabah-nasabahnya itu ya sepuh-sepuh kita, misalkan pensiunan segala macam. Itu gimana tuh kan? Jadi begini, itu cukup kalau di masyarakat itu dikenal dengan KOSIPA ya. KOSIPA. Yang itu sebetulnya kalau dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak masuk kriteria koperasi. Karena apa? Kalau seandainya konsisten dengan undang-undang koperasi, itu kan harus ada rapat anggota kan? Nah itu dia. Ini tidak ada. Bukan ada rapat anggota. Kemudian yang kedua itu anggotanya jelas kan? Iya kan? Anggotanya jelas. Kemudian disampaikan kepada publik secara transparan SHU-nya. Itu disampaikan. Nah itu dia. Nah ini sebetulnya nggak, maka dari itu ini persoalannya adalah bukan domain kami ya, tapi domain pemerintah bagaimana mensikapi itu. Betul. Maka itu seharusnya kalau seandainya kan ada bidang pengawasan itu di bidang di koperasi, kalau seandainya sudah masuk kriteria koperasi ya sebaiknya tutup dong. Iya kan labelnya koperasi, misalkan koperasi harusnya nggak jelas ke siapa apa dipilih melalui seperti apa, nggak jelas. Nggak, kalau menurut saya makanya itu bukan garapan kami gitu. Betul. Karena apa? Tapi kan kita juga jadi. Nah, cuma karena istilah itu jadi apa dilasih rusak susu sebelahnya. Betul. Nah itu juga memang harus jadi koreksi. Tapi kalau sudah barang tentu koreksi ini domainnya adalah domain pemerintah ya. Domainnya pemerintah. Bagi kita itu mungkin hanya memberikan guidance saja bahwa koperasi itu kriterianya begini loh. Yang koperasi yang sehat itu yang begini. Kadang-kadang kriteria sehat dan tidak sehat antara kita dengan dinasti kadang-kadang beda. Ya paham saya. Kadang-kadang. Terus kan ngelihat Bang Emok misalnya. Iya. Bang Emok kan sebetulnya kalau ditarik lebih dalam itu hakikatnya itu proses koperasi sebetulnya. Cuman memang ada hal yang nggak banget gitu. Ya saya pernah dengar juga tentang istilah Bang Emok. Ada beberapa informasi bahwa Bang Emok itu sebetulnya bank juga, bank pemerintah BUMN. Betul. Dari kalau tidak salah dari saya tidak sebut. Adalah. Saya tahu. Bahwa sebetulnya manajemen yang ia kelola dalam menyalurkan kredit itu menyerap cara-cara yang dilakukan koperasi. Iya. Yang dilakukan koperasi. Tapi saya kurang tahu pasti gitu ya. Kemudian prakteknya seperti itu. Memang gini, di beberapa daerah ada yang terbantu, ada juga yang merasa tertindas. Makanya ini sudah barang tentu kita tidak bisa melakukan punishment secara general gitu ya. Harus lebih spesifik. Intinya adalah mungkin gitu ya. Mungkin ini bagian dari cara pemerintah untuk membantu rakyat yang dalam tanda kutip yang mengalami kekurangan yang sebetulnya kalau seandainya ada koperasi di daerah tersebut nggak perlu. Ya, paham. Mohon maaf saya kalau seandainya saya menggunakan contoh di daerah lain. Itu ya kan nggak usah sebutkan lah namanya ya. Di daerah tersebut itu koperasi itu dibangun sampai ke tingkat RW kan. Walaupun kota kabupaten
Ini daerah luar di luar Tasik. Karena mereka konsisten sekali. Saya pernah kenal mereka, makanya itu di daerah itu tidak ada yang namanya bank. Karena apa? Karena mereka cukup berusaha dari duit yang mereka kelola sendiri. Ada kan? Nggak ada yang namanya anggotanya pinjam ke bank. Nggak ada. Dari situ. Cuman mereka, kelompok ini, itu betul-betul konsisten. Nah itu dia. Konsisten walaupun betul-betul agamanya berbeda dengan kita, tapi mereka sangat meyakini. Kalau dari dalam keyakinan mereka begini, kalau seandainya saya tidak mengembalikan itu, maka akan datang karma kepada saya. Maka dari itu kan, saya sangat salut itu. Jadi di daerah tersebut itu sampai nggak ada istilah kekurangan duit. Nggak ada kekurangan duit. Dari ya itu duitnya dari duit yang mereka kumpulkan. Iya, ada koperasi mereka. Iya, memang hakikatnya seperti itu. Jadi Ada juga sebetulnya segala macam untuk anggota yang membutuhkan dikasih, balikin lagi. Ini di sini gitulah. dari itu kan sebetulnya kalau seandainya ada political yang bagus dari pemerintah ini, istilah kemiskinan itu akan hilang. Benar. Sepakat saya. Karena apa? Hari ini kemiskinan itu terjadi karena apa? Ketimpangan kan? Ketimpangan itu terjadi karena apa? Karena distribusi uang, barang, dan jasa tidak seimbang. Betul. Coba kalau seandainya itu dilakukan di setiap lingkungan kecil. Kalau satu kata tingkat RW. Kalau saya gini, Iya. ya kita ngobrol kan, Iya. kemana-mana ya. Kalau saya justru yang menghancurkan perkoperasian, katakanlah menghancurkan, sampai sekarang kan geliat koperasi itu tidak seperti dulu. Ya mati tidak mau, hidup segan mati tidak mau. Ya. Kalau saya boleh berpendapat, justru yang menghancurkan tentang proses ekonomi kerakyatan koperasi itu bang. Betul. salah satu mungkin ya. Mungkin bagian dari. Dan karena bank itu kan urusannya Ya. lain. Betul. Ketimpangan pun, kemiskinan sebagainya, bank ini harus tanggung jawab. Ya betul. Sepakat kan? Betul kan. Oke. Jadi Agam percaya nggak? Pendiri BRI itu siapa? Raden Arya Wirahmaja. Ya, Backgroundnya apa? Memang beliau itu orang bank, tapi beliaulah perintis koperasi. spiritnya. Cara dia di Prokerto ya, cara dia awalnya sebelum Bapak Muhammad Hatta dijadikan sebagai Bapak Koperasi ya. Beliau ini merintis dari lingkungan yang terkecil. Kalau tadi saya mencoba menggunakan analogi RT RW gitu. Dari lingkungan mereka dikumpulkan, pedagang kecil butuh berapa kasih. Ya, itu dia. Sekian. Akhirnya model itu dipergunakan oleh BRI. Makanya itu BRI hari ini ada sebagian besar untuk kalangan rakyat. Karena memang ruhnya dari Bapak Raden Arya Wirahmaja. Nah ini, makanya itu kembali lagi ke persoalan tadi. Mengatasi kemiskinan. Kalau seandainya diberikan edukasi yang baik di tingkat lingkungan kecil seperti itu, saya yakin akan coba lihat. Di lingkungan RT RW itu kan ada kadang-kadang ada perelek. Tuh, ada iuran kematian, ada iuran promda, banyak sekali bahkan Koperasi bagus. kalau seandainya itu dikelola dengan sistem koperasi, setiap bulan gitu kan dikumpulkan, tapi ya itu tadi kan, maka dari itu kekhasan koperasi secara gotong royong itu kalau setiap RT itu kan setidaknya 1 bulan sekali kan ketemu. Iya. Diinventarisir ini kebutuhan warga apa. Saya terus terangkan. Saya dari Jogja ya, background saya dari Jogja. Di lingkungan saya Kang ya, tradisi ketemu warga itu konsisten dilaksanakan. Jadi setiap warga itu ketahuan siapa yang sakit, siapa yang kekurangan dibantu kan. Nah ini kalau saja di lingkungan itu kemudian dibarengi dengan koperasi, kan memberikan nilai lebih kan. Saya sepakat 1000%. Makanya itu kemiskinan, makanya itu ya, makanya ya itulah. Apakah karena belum ada kesamaan mindset atau mungkin tidak seksi dari sisi. Enggak, kalau saya ngelihatnya begini, bahwa kalau berjalannya koperasi berjalan sehat seperti itu ancaman.
Ya memang ya, Ancaman buat bank. Sementara betul. hakikat bank itu apapun alasannya, hakikat bank itu tidak ada membantu. Ya. Hakikatnya mereka bisnis. Ya, karena targetnya itu profit, Ya, itu jelas. ya kalau di koperasi mah bukan. Benefit itu Dampak, bukan target. betul, Dampak. sepakat saya. Nah, ini Hmm. bank itu nasabah di bank itu kan kadang-kadang kita tidak paham, tidak ngerti. Iya. Yang jelas ada aturan-aturan yang memang ketika mau pinjam itu harus ada alunan segala macam dan sebagainya, terus KTP dan sebagainya. Itu sifatnya sifatnya itu legalitas yang memang bisa dalam tanda petik bisa dikamuflase juga. Betul. Tapi ketika di koperasi itu kan anggota-anggotanya harus paham anaknya siapa, ininya siapa. Betul, itu nggak perlu alfalis seperti itu. Nggak ada misalkan tiba-tiba harus KTP dan sebagainya. Ternyata sebagai anggota karena memulangkan anak kumaha kan nggak. Karena apa kan koperasi itu dibangun dari kedekatan emosional. Tuh. Makanya itu saya katakan tadi ada 3 syarat koperasi itu: kesadaran, kemandiriran, gotong royong. Kalau seandainya koperasi tidak dibangun dari 3 ini, ya itu tadi kan bisa jadi nanti koperasi nginjam kabur karena memang tidak sadar. Mungkin akan bisa belajar lah dari lingkungan kita di kota ini. Ada suatu koperasi karena dibentuknya karena kepentingan tertentu, begitu setelah pinjam tidak balik lagi. Padahal itu katanya duit bergulir, tapi dianggapnya hibah. Akhirnya apa? Wassalam. Makanya itu saya harap nanti eksistensi tubuh koperasi ini ke depan itu bisa menyadarkan kembali gitu kan. Karena apa? Karena di situ itu nanti kan ada rencana kita ya Kang ya. Ada museum, ada diorama, mungkin ada workshop, pokoknya segala hal yang terkait dengan edukasi perkoperasian. Itu nanti akan kita, bahkan mungkin juga nanti semacam podcast seperti ini, nanti kita adakan di situ. Yang khusus membahas persoalan-persoalan kekinian tentang bidang perkoperasian. Makanya itu saya usulkan, ini nanti rumah gerakan ini bukan semata-mata rumah bisnis, bukan, tapi juga rumah informasi, gitu. Rumah informasi dan edukasi bagi koperasi. Karena memang di Tasikmalaya itu tentang keliterasian itu sangat betul kan. Padahal di Tasik itu kan Tasik itu mutiara dari Priangan Timur. Betul. Mutiara dari Priangan Timur dari berbagai koperasinya di Tasik. Ketika berbicara koperasi Indonesia, Tasik pasti selalu disebut. Saya kayak waktu ke mana ya? Waktu ada acara, ada kegiatan di salah satu instansi. Disebut Kang, Tasikmalaya itu di setiap daerah itu sudah menyebut, kenapa sih kita tidak bisa mengelola lagi? Minimal kan gini kan, orang ketika sudah tahu nama kan akhirnya penasaran kan? Iya dong. Saha sih, Kang Tatang teh saha? Kan akan dicari. Betul. Tapi kalau saja tidak berwujud, apa daya tariknya? Nah, tapi begitu kan? Oh iya, yang tarik itu budayawan. Sifatnya familiar, akan orang, banyak orang ini akan bertemu dengan orang. Demikian juga guru. Ketika ini kita kelola dengan baik, kita berikan tampilan yang baik, gitu ya. Orang datang ke situ bukan semata melihat itu tubuhnya, tubuh itu hanya simbol. Tapi pesan-pesan ruh di situ, betul, yang harus kita sampaikan dari generasi ke generasi. Itu kan sebetulnya yang ingin saya perjuangkan itu kan. Iya. Dan jadi ketika orang ke salah satu tempat itu kan ada pasti ada yang menarik. Iya. Apapun itu. Iya. Di sisi lain tubuhnya menarik, terus di sisi lain lipatan di bawah makna, di bawah tubuhnya juga konkret ada, terus workshopnya ada, yang ada betul kan? Bisa jadi PAD. Betul. Itu pertama UMKM akan berlihat tuh. Jadi begini filosofi saya, kenapa kita mencoba menggunakan PKKP ini menjadi rumah gerakan dengan segala hormat gitu ya.
publik, pelaku UMKM maupun koperasi itu agak segan kalau seandainya memanfaatkan fasilitas pemerintah. Ya. Tapi mereka akan welcome ketika itu. Dari mana? Teman-teman kita dari PKKT, dari sesama koperasi, itu lebih welcome. Kan? Sebab kalau dengan sesama kita, itu sama-sama seperjuangan gitu. Tapi coba kalau seandainya, kan pemerintahan juga yang memberikan fasilitas, tapi akhirnya kan tidak optimal gitu. Tapi kalau seandainya itu dari kalangan kita, mereka tidak segan-segan lagi. Bahkan Kang ini sampai sambutan dari teman-teman gerakan ini ya, ketika gagasan ini itu, wahnya Kang, kayak kita nanti ini banyak sekali kan. Itu nanti efek dominonya Kang. Efek dominonya itu bukan hanya pada dalam masalah kesehatan, PAD tadi yang tadi saya akan sampaikan. Coba, Akang kalau seandainya ke Singapura itu destinasi buatan. Itu. Tapi kenapa bisa menjadi daya tarik sedemikian rupa? Karena cerita, karena tampilan, karena kemasan gitu. Nah, ini kita sudah punya cerita. Kita kemas dengan baik, kita kelola dengan baik. Saya kira akan mendatangkan duit gitu loh. Betul. Sepakat. Karena apa? Ya dengan segala hormat gitu ya. Hasilnya apa sih yang ditonjolkan? Betul. Apakah Cihideng kah? Betul. Atau situ gede kah? Enggak. Nah ini yang hampir setiap tahun orang datang ke situ. Kenapa datangnya cuma sebentar-bentar? Karena yang ditinggalin nggak ada fasilitas saya yang menarik bagi mereka. Coba di situ sudah ada tubuh. Kita kan ruang parkir gede itu kan. Ada konter-konter UMKM, souvenir. Kan jadi berjalan kan? Iya, minimal kalau saya ngelihat begini. Di sana itu potensi-potensi daerah di Kota Tasik misalkan bisa di situ. Ya, di situ ini galerinya. Betul, Kang. Transaksi itu apa di situ? Etalase. Oke, kita ajukan dia. Oh, kalau mau kalau boleh silakan ke daerah bener. Pusat informasi seperti itu. Betul, itu Kang. Itu yang ingin saya sampaikan. Termasuk mungkin di situ ada sejenis workshop lah atau sejenis sebagai melihat kecil gitu ya. Ini cara bikinnya, ini ada galeri. Benar kan? Gitu. Persis pemikiran Akang seperti yang saya pikirkan. Persis bisa ngebatik tuh begini, begini. Kalau pengen misalnya pesan dan sebagainya silakan aja ke tempat kita. Itu keren. Iya kan? Keren. Persis. Keren. Itu yang saya pikirkan kan. Jadi kalau saya tadi menggunakan istilah etalase Kota Tasikmalaya. Jadi mau buat ini kalau saja ditampilkan seluruhnya kan nggak bisa. Setidaknya monster lah di sini. Ya satu lah. Bisa gitu kan. Terus transaksi, tempat transaksi oke, tapi kita arahnya gitu. Partai besar misalkan, ini kontak personnya atau ini apa perusahaannya ada di sini. Itu deh. Kan gerak, kan? Betul. Mobilitas orang datang ke sini akan semakin tinggi. Teori ekonomi kan begini, bahwa perputaran uang itu berbanding lurus dengan orang yang datang ke sini. Contoh gitu, Jogja itu PAD-nya kecil, tapi kenapa perputaran uangnya gede? Walaupun gaji tetap kecil. Tapi orang-orang Jogja enjoy. Karena apa? Karena pendapatan yang diperoleh orang-orang Jogja itu bukan semata-mata dari gaji, tapi kenikmatan hidup, dia menikmati lingkungannya itu. Kemudian dari itu ada efek juga, gitu. Indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan yang kita dari itu, gitu. Tidak bisa dibeli. Nah, betul. Ini nyaman, nyantai dan sebagainya betah. Betul. Gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, dan alhamdulillah pemerintah ini di dekade di masa sekarang ini, masa Pak Firman, apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di PKKT, di koperasi khususnya, itu sedikit besarnya sudah ada gambaran. Dan insya Allah tanggal 12, karena katanya tanggal 12 itu akan launching tugu koperasi ya, kalau itu jadwalnya itu berubah-ubah kan. Kemarin itu katanya mau tanggal 5, kemudian tanggal 7, kemudian tanggal 12, kemarin itu tanggal 20-an setelah seminar katanya. Padahal kalau tanggal 12 itu makanya kita tidak dalam kapasitas untuk kita melakukan. Ya, memang idealnya itu dilakukan pada waktu-waktu yang monumental seharusnya.
Atau misalkan tiba-tiba tanggal 12 itu ada upacara di tugu di situ kan ada lahan, Iya. di sini Makanya ada itu, makanya itu kalau persiapan itu sebetulnya sudah kita lakukan jauh-jauh hari. apalagi. Heeh. Jauh-jauh hari sama semacam kayak pembersihan. Oh, berbagai sisi lah kita sudah lakukan pemberian. Karena apa? Bisnis waktu-waktu kita akan laksanakan. Ini juga sedang akan kita bicarakan itu tanggal 12 itu seperti apa. Kita sedang berdiskusi dengan teman-teman gerakan koperasi. Kira-kira ya mungkin sekedar syukuran atau apa nanti akan kita kemas sebagai seperti apa. Ya Pak, ini harus tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Iya. Kalau menurut saya, karena memang ketika berbicara koperasi, lagi-lagi gitu, lagi-lagi ekonomi Iya. koperasi itu di sini Iya. itu intinya. Makanya itu Ya, saya kan kadang harus ada kebanggaan dong Iya. pemerintah. Saya berulang-ulang menyampaikan bahwa memahami koperasi itu jangan semata-mata dari kacamata bisnis, Iya dong. jangan semata-mata dari badan usahanya saja, Betul. tapi tolong pahami koperasi itu sebagai lembaga sosial. Karena apa? Karena orientasi koperasi itu bukan semata-mata profit. SHU itu hanya akibat. Kalau tadi akan menyatakan seperti itu. Justru substansi yang diperoleh dari setiap anggota koperasi adalah kemanfaatan lembaga itu. Sebagai ilustrasi, saya kan tadi sudah kita diskusikan ya. Kalau seandainya masyarakat bisa memanfaatkan koperasi itu, akhirnya kan kebutuhannya terpenuhi kan. Mereka saya yakin tidak akan berpikir SAU. Yang penting kalau anggota ya, saya berpikir pokoknya iya, saya tuh butuh modal misalnya. Hanya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau seandainya itu dilakukan di bank, prosedurnya berumit, Nah, dan itu sebagainya. dia. Maka itu kalau seandainya itu dikelola oleh koperasi, mereka akan terbantu. Itu yang ingin saya sampaikan supaya apa? Supaya percepatan perputaran keuangan dan usaha di lingkungan itu cepat gitu tuh. Karena apa? Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi terletak dari perputaran keuangan di lingkungan sekitar. Dan jangan sampai koperasi itu dijadikan korban terus. Nah, Ekonomi kerakyatan, Nah. ekonomi jargon misalkan mau Ya. ekonomi kerakyatan segala Jadi sementara betul. koperasinya dibiarkan padahal di situ. maka itu saya juga berharap ini ada kesamaan pandangan antara pemerintah dengan gerakan koperasi. Oke. Karena kalau saya melihat memang begini, pemerintah kalau seandainya melihat kooperatif semata-mata dari letter Oke. peraturan perundang-undangan. Tapi kalau gerakan koperasi itu melihatnya dari ruh. Melihatnya dari ruh. Ini yang perlu ada kesamaan pandangan. Kalau seandainya yang saya tangkap hari ini, itu masih dianggap bahwa koperasi itu adalah lembaga bisnis. Itu yang masih kita tangkap di lembaga pemerintah seperti itu. Peraturannya A, B, C sampai Z. Nah, seyogianya memahami itu jangan hanya itu. Ya, Memahami yang itu. ya. Seharusnya difahami bersama-sama bahwa ini lembaga ekonomi termasuk juga lembaga sosial. Bagaimana koperasi ini memberikan kontribusi untuk menekan kemiskinan, Betul. termasuk juga meningkatkan pendapatan. Betul. Itu Dan kita memang dari akar mereka gitu. dimulai dari mana? Dari akar rumput. Betul. Saya yakin kalau seandainya itu ada kesadaran kolektif, pemerintahnya kudu taruhlah gini lah kan. Iya, kadang-kadang gini kan, kadang-kadang pemerintah itu jadi mempersulit kan. Kalau memang seperti sebetulnya koperasi itu dari dulu sudah terbukti ya. Artinya sudah terbukti tahan terhadap moneter Iya, dan sebagainya iya. gitu. Itu koperasi jelas gitu. Justru yang resah tentang adanya moneter dan sebagainya kan mereka Iya, betul. masuk bank dan sebagainya. Polisi mah koperasi mah tidak Iya. goyah karena memang dari situ Dari kemandirian. Bisa Kasarnya mengukur diri lah ya. kalau seandainya di lingkungan. minimal pemerintah itu jangan mengganggu Ya. inilah jangan mengganggu bagaimana proses berkoperasi teman-teman yang tadi itu koordinasinya itu. Nah pemerintah sekarang kan keberpihakannya ya kan tahu sendiri lah keberpihakannya kan lebih ke apa ini tidak ada manfaat buat kita yang pada akhirnya bank Ya, itulah ini. padahal di bank itu sendiri juga persoalan tadi yang dikatakan bahwa itu adalah proses dari hati dan sebagainya. Bank kan tidak. Iya, Urusannya bisnis. cek. Iya.
dapat sekian, misalkan dapat sekian dipotong administrasi. Koperasi makan enggak, ya silakan sok gimana. Sebetulnya ya Kang, saya sampai berpikir begini, kalau seandainya mindset kita sudah sama, mengelola koperasi itu mudah. Asli. Sebagai salah satu ilustrasi begini, tidak usah terlalu rumit dan jelimet mengelola koperasi. Benar. Karena apa? Cukuplah misalnya sebagai salah satu contoh, kita menggunakan contoh tentang koperasi dalam ruang lingkup yang kecil, misalnya tingkat RW saja. Karena duitnya dari mereka, duit yang kemudian duit itu dikelola oleh mereka, peruntukannya untuk mereka. Pemerintah hanya datang, kira-kira apa kekurangannya? Pun, ya, nggak usah ngatur ini standar akuntansi harus kayak begini, rapat harus kayak begini, nggak usah lah. Biarkan Ya. itu dilakukan secara Nah, alamiah gitu. alamiah, Betul. kearifan lokal. Betul. Sepakat saya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang kalau terlalu formalistis malah kaku. Betul. Kadang-kadang coba kan, Benar. kadang-kadang kalau seandainya kita lakukan dengan cara balagojangan gitu ya, itu lebih mengena. Benar. Nah, biarkan cara-cara alami seperti itu, kearifan lokal itu dilakukan. Hanya saja kalau seandainya bentuk pengawasan, nah baru kalau seandainya ada kira-kira, nah ini loh, udah aja kayak begitu. Misalnya sebagai salah satu contoh gini, misalnya koperasi ini mengelola bidang usaha, kan tinggal itu saja, tinggal dilihat, oh bidang usahanya sudah maju atau belum, oh kendalanya ini, atau didengar, kira-kira kendalanya apa, oh Pak kami itu kesulitan dalam marketing, bes, dinas, mikir bagaimana marketing potensinya. Betul lah. Sederhana, nggak usah jelimet. Mereka tidak aturan. Oh iya, iya. Tidak tangan besi, tidak ada Betul. oke ini nih, masukin, misalkan koperasi bikin apa gitu. Oh, iya marketingnya segala macam. Ada kan sejak puasa dan sebagainya, datanglah ke Betul. Alfamart misalkan. Alfamart tadi bawah nih, ada nih. Ya, Segala macam potensi. nih, gimana sih urusan silakan aja gitu. Iya, Kan jadi simbiosis mutualisme, ekonomi rakyat dari akar rumput bergerak, potensinya terus-terus berputar. Ya jangan sampai duit itu dikeruk. Jangan uang itu hanya terpusat pada beberapa gelintir orang. Betul, siap. Kalau ya gitulah mungkin. Oke, ada lagi Ya. Kang. Ya itulah pandangan kita ya, Oke, siap. semoga apa yang ya paling beginilah. Saya berharap ketika proses pengajuan ini sesuai dengan yang kita harapkan, kami berharap sih bukan semata-mata simbolik tubuhnya saja. Kita berharap sebagaimana kita diskusikan tadi, kawasan tersebut itu nanti ada follow up, pemberdayaan dari pemerintah. Kami tidak minta uang. Daripada uang dari pemerintah digunakan untuk cek-cek bocah ke luar, coba diterapkanlah di situ. Dan hanya persoalan aturan main saja kan. Aturan mainnya kan nanti kan ada peraturan daerah bagaimana given dari satu kawasan pada kontribusinya kepada daerah kan sudah diatur. Ya. Yang penting adalah ulangan kieu ngumpul. Udah cagar budaya. Setelah itu selesai. Itu enggak, itu masih koma. Bukan, belum masih jauh. Jadi ketika meresmikan sesuatu hal yang memang itu sebagai petanda atau memang brand Tasikmalaya kan koperasi. Jangan sampai brand itu muncul setelah itu dilupakan begitu saja. Tapi di situ ada potensi-potensi yang memang luar biasa. Kayak ada justru. Karena tadi kalaupun keberadaan seperti itu, orang-orang dari luar kan datang juga. Iya. Walaupun sebentar dan sebagainya. Saya memberikan satu contoh kecil saja kan. Koperasi industri rumahan dan pedagang di Borobudur. Kang, saya beberapa waktu udah lama sih ya. Saya baru tahu ternyata pedagang-pedagang souvenir yang ada di sekitar Borobudur itu ada pengelola koperasinya. Siapa yang mensuplai, siapa yang berdagang, siapa yang memasarkan, siapa yang memproduksi, itu mereka terikat dalam koperasi. Saya baru tahu itu. Nah, saya punya mimpi seperti itu. Saya punya mimpi seperti itu.
ini kalau itu mau Borobudur, ini sih mau Tugu. Saya kan mau sok punya keahlian non, punya karya non, sok dikelola oleh koperasi kan semua jadi kreatif. Itu mungkin bisa jadikan kita bisa jadikan spirit agar Tasik ini hanya ada sedotan dalam penyebutan, tapi kita juga berharap menjadi bagian dari wilayah di Indonesia ini eh, bisa memberikan citra yang baik sekaligus berkontribusi baik terhadap rakyatnya. Itu saja deh. Dan supaya kita diakui oleh Indonesia bahwa Tasikmalaya itu sebagai pendiri koperasi, katakanlah seperti iya. itu. Wah, luar biasa. Baik, itu kan karena memang kita dibatasi waktu ini menarik sebetulnya. Nanti kita sambung lagi. Mungkin pasca tanggal 12 kita sambung lagi sampai sejauh mana pengembangan, termasuk yang tadi akan diperlihatkan sampai sudah bikin landscape dan sebagainya, gambar sekali. Dan itu mungkin di sesi khusus Kang. Bicara itu dan kita datang. Itu sudah sangat detail. Sudah sangat detail pemberdayaan itu. Sudah sangat detail pemberdayaan. Di sesi khusus ya. Baik, demikianlah kita berbicara tentang koperasi yang memang erat kaitannya dengan Tasikmalaya. Ketika kita berbicara koperasi dimanapun, termasuk di luar negeri pun, pasti Tasikmalaya itu ke bawah. Ini sebetulnya potensi besar untuk kota Tasikmalaya Raya lah. Nah, persoalan misalkan tubuh koperasi dan daerah koperasi itu debatable antara kota dan kabupaten itu nomor sekian. Yang jelas bahwa proses ekonomi kerakyatan itu sekarang mulai bisa diangkat dari peresmian tubuh itu sebagai gerbang untuk koperasi kembali lagi berjaya. Ketemu lagi di episode yang lain di channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara di channel Pikirkan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.